Halo teman-teman, kami kelompok 12 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Penderita Nyeri Neuromuskuloskeletal Kronis terhadap Aspek Psikologis. Dan kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada Gina Atika Pramesti, Graciela Evidonta, Maulida Nabila, Septia Ayu, Tricahya Penita, dan yang terakhir ada Jivani Pahrikatu Nazila. Pertama-tama, kami mau membahas tentang nyeri. Apa sih itu nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan-jaringan syaraf, tulang, otot, dan jaringan lain di sekitarnya. Nyeri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada nyeri akut, yang berlangsung kurang dari 3 bulan yang merupakan respon fisiologi tubuh yang menandakan adanya rangsangan nosiseptor. Dan yang kedua ada nyeri kronis, yang menetap selama 3-6 bulan atau bahkan lebih, dan dapat dirasakan secara kontinu atau intermittent. Individu dengan nyeri kronis memiliki dampak fisik, psikologi, dan sosial. Dampak fisik yang sering dijumpai adalah gangguan tidur. Sedangkan dampak sosialnya adalah gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan kegiatan fisik penderita, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial penderita. Dampak psikologi yang umum terjadi adalah depresi, cemas, dan stres. Penelitian Reinhardt pada tahun 2016 menunjukkan 60,8% pasien nyeri kronis yang berobat ke spesialis nyeri memenuhi kriteria problem depression, dan 33,8% mengalami depresi berat. Pada penelitian Wong, di tahun 2011, asientas terjadi pada 23,2% pasien dengan nyeri kronis. Penelitian Satya pada tahun 2015, stres berat pada pasien nyeri punggung bawah terjadi pada 23,07% pada pasien usia lanjut, dibandingkan dengan 21,62% pada pasien dengan usia muda. Selain itu, depresi dapat memperburuk proses pengobatan nyeri kronis. Penderita merasa pesimis, tidak patuh berobat, dan mengakibatkan nyeri semakin sulit diobati. Cemas membuat penderita semakin sensitif terhadap nyeri yang dirasakan. Stres dapat membuat kondisi tubuh penderita memburuk, sulit tidur, dan menurunnya nafsu makan. Adanya masalah atau gangguan mental emosional dapat menyebabkan kualitas hidup penderita terganggu. Menurut Deher tahun 2014 menyatakan depresi, cemas, stres juga dapat memperburuk intensitas nyeri, sehingga hal ini berdampak pada hasil penata laksanaan. Dalam jurnal ini terdapat tujuan, metode, dan instrumen. Tujuan penelitian ini adalah mengukur hubungan antara intensitas nyeri dengan depresi, cemas, dan stres pada penderita nyeri neuromuskuloskeletal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik potong lintang yang dilakukan pada Poliklinik Saraf Rumah Sakit Atmajaya bulan Maret 2016 sampai Agustus 2017. Dan sampel penelitiannya adalah total sampling dari seluruh pasien nyeri kronis non-kanker di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Atmajaya bulan Maret 2016 sampai Agustus 2017 yang berjumlah 85 responden. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner demografi, kuesioner intensitas nyeri, dan kuesioner DISS atau Depression Anxiety Stress Scale. Kuesioner demografi berisi usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan. Kuesioner intensitas nyeri memiliki skala 0 sampai 10. Item pertanyaan adalah mengenai derajat intensitas nyeri saat ini dan rata-rata intensitas nyeri dalam seminggu. Nilai 0 menandakan tidak nyeri dan nilai 10 menandakan sangat nyeri. Kuesioner DISS 42 berisi 42 pertanyaan untuk mengukur keadaan emosi seseorang, yaitu depresi, cemas, dan stres. Berikut adalah skala yang digunakan untuk kuesioner DISS. Untuk jumlah skala depresi 0 sampai 4 itu normal.
10-13 itu ringan, 14-20 itu sedang, 21-27 itu berat, lebih dari 28 itu sangat berat. Untuk jumlah skor cemas 0-7 itu normal, 8-9 itu ringan, 10-14 itu sedang, 15-19 itu berat, lebih dari 20 itu sangat berat. Jumlah skor stres 0-14 itu normal, 15-18 itu ringan, 19-25 itu sedang, 26-33 itu berat, lebih dari 34 itu sangat berat. Berikut ini adalah tabel penelitian dari jurnal yang kami pilih. Kedua item intensitas nyeri menunjukkan bahwa intensitas nyeri yang umum dirasakan penderita nyeri neuromuskuloskeletal kronis berada pada kelompok intolerable pain. Hal ini sesuai dengan penelitian Breivik et al. Pada tahun 2006 di Eropa bahwa sekitar 18-50% pasien nyeri kronis mengalami intensitas nyeri yang berat. Nyeri kronis juga banyak diderita oleh perempuan. Menurut Lewis, pada tahun 2012 menyatakan bahwa respon nyeri pada perempuan lebih sensitif pada pria. Menurut Kraft, pada tahun 2007 menyatakan testosteron berfungsi sebagai antinosiseptor dan hormon proteksi. Dan menurut Rees, pada tahun 2010 menyatakan bahwa pada penderita yang sudah menikah memiliki tingkat nyeri yang lebih tinggi. Gejala depresi dan cemas berpengaruh pada intensitas pada pasien nyeri. Semakin tinggi intensitas nyeri, maka semakin berisiko pasien tersebut mengalami depresi dan cemas. Terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan depresi, cemas, dan stres pada pasien nyeri muskuloskeletal kronis. Berdasarkan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa intensitas nyeri yang umum dirasakan penderita nyeri neuromuskuloskeletal kronis berada pada kelompok intolerable pain. Nyeri kronis mengganggu aktivitas sehari-hari penderita dan tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga berdampak lanjut terhadap gangguan mental emosional. Dukungan pasangan juga berdampak pada penderita nyeri kronis. Dukungan pasangan yang buruk akan memperburuk distres psikologi penderita, sehingga membuat intensitas nyeri penderita semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara cemas dengan usia. Tidak ada hubungan bermakna antara cemas dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, dan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia pada tahun 2008 bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan cemas pada penderita nyeri kronis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.